Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Irenius Menara, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, akan mereview sebuah buku yang berjudul Batas-Batas Kepemilikan Pekerjaan Terkait Imigrasi Organisasi Gerakan Sosial. Pada bab 1 yaitu tentang debat imigrasi. Rencana Donald Trump untuk reformasi imigrasi yang menjanjikan untuk membuat Amerika lebih hebat lagi menerima dukungan dari mayoritas pemilik Amerika Serikat. Kata-kata Paus Fransiskus diucapkan beberapa bulan kemudian saat berkunjung ke Amerika Serikat, mencerminkan posisi yang sama sekali berbeda di benua ini, dan juga ribuan orang dituntut untuk melakukan perjalanan panjang ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan untuk diri mereka sendiri dan juga orang-orang yang mereka cintai, untuk memberi atau mencari yang lebih besar peluangnya. Ketika ditanya oleh berbagai lembaga survei tentang apakah mereka yang berada di negara tersebut secara ilegal harus diberikan status hukum, Mayoritas kuat sekitar 2/3 atau lebih mendukung rencana semacam itu. Apalagi, imigran terlihat seperti hal yang baik untuk negara. Ambivalensi dan juga kontradiksi terjadi di antara jajak pendapat tentang imigran dan masalah imigrasi. Bahkan jika tampaknya publik Amerika Serikat memiliki perasaan campur aduk tentang imigrasi, terutama ketika datang ke yang disebut imigran ilegal, mereka mereka yang terlibat dalam aktivisme terkait imigran memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Aktivis hak-hak imigran memuji Paus dan percaya bahwa dia telah merangkum cita-cita negara untuk melampaui polarisasi politik saat ini dan membangun yang lebih baik masa depan yang tenang bagi pekerja keras dan direbut di antara mereka. Penahanan dan pengakuan kemanusiaan secara komprehensif, reformasi imigrasi yang memberikan jalan yang lurus menuju kewarganegaraan dan keluarga persatuan. Para aktivis mencari informasi reformasi imigrasi, tetapi mereka melihat rekomendasinya sebagai salah satu yang paling mengganggu dan mahal. Tampaknya, pertimbangan tentang status hukum imigran tidak pernah jauh-jauh dari pikiran tentang besar dan salah. Aktivis yang akan membatasi jumlah imigran yang masuk negara mengambil langkah paus untuk tugas. Bagaimana imigran masuk ke dalam gambar, khususnya imigran yang tidak sah? Jadi memang terlihat ada dua gerakan antagonis. Meskipun mereka jarang menyapa satu sama lain secara langsung, fakta bahwa populasi yang tidak sah dipresentasikan dengan sangat berbeda. Imigran yang tidak berdokumen versus ilegal atau alien. Berbicara banyak tentang bagaimana setiap gerakan berpikir mereka seharusnya diobati. Solusi berkisar dan mengakui hak dan memberikan jalan menuju kepemilikan formal atau kewarganegaraan untuk mengamankan pemindahan dari tanah Amerika Serikat, baik melalui deportasi atau atrisi yang mengakibatkan keberangkatan sukarela. Mengeksplorasi cara-cara di mana organisasi dalam dua faksi ini yang akan disebut sebagai hak imigran atau IR dan kontrol imigrasi atau IC mempresentasikan isu-isu imigrasi dalam masyarakat Amerika. Lebih tepatnya tertarik pada bagaimana organisasi-organisasi ini terlibat dalam pekerjaan batas bolik yang meliputi pengaburan, penyeberangan, pemeliharaan, pemalataan, flying, dan pergeseran. Kriteria moral dan hukum berinteraksi dalam proses ini bersama tiga dimensi keluarga, kewarganegaraan, dan nilai-nilai. Meskipun para sarjana telah melihat dan moralitas dan legalitas sebagai aspek simbolis pekerjaan batas, ada sedikit pekerjaan jika ada yang melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan cara berproses. Yang berikut masuk ke bab 2 yaitu tentang batas-batas kepemilikan, yaitu menjelaskan tentang batas simbolik. Batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Alat di mana individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya atau materi dan non-materi dan peluang sosial. Hanya ketika batas-batas simbolis disepakati secara luas, dapatkah mereka mengambil batasan, karakter dan pola interaksi sosial dan cara yang penting. Tetapi, keduanya adalah sama-sama nyata. Yang pertama adalah di tingkat intersubjektif, sedangkan yang terakhir memanifestasikan diri sebagai kelompok individu. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok, kelahiran asing, dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan
berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis atau IR bekerja untuk membongkar dan menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi atau ISI di kontras bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya dalam arah yang lebih eksklusif. Sangat penting untuk mengenali otonomi relatif, struktur makna seperti batas-batas simbolik, seperti yang dijelaskan Alexander. Pengenaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusi, dan distribusi dimediasi secara budaya, baik pembuatan dan pemeliharaan ketidaksetaraan dan perjuangan melawannya secara fundamental, terlibat dalam konstruksi makna, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Ini berarti mereka adalah berorientasi pada batas-batas dan jenis-jenis simbolis. Berkenaan dengan imigran, sebagian besar karya akademis di bidang sosial atau simpatisan batas-batas bulik mempekerjakan aparat konseptual etnis atau ras. Batasan jenis ini memberitahu kita banyak tentang solidaritas dan cara para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks baru di dalam masa lalu, terlepas dari bagaimana mereka dianggap atau diperlakukan. Kebanyakan sukarela imigran akhirnya menjadi putih Amerika. Legalitas ilmuwan sosial termasuk yang berpikiran budaya meminta hukum teks dan kode secara teratur, tetapi sering mengintegrasikan apa yang legal atau aturan hukum. Sebenarnya berarti bagi orang-orang mengambil interogasi ini selangkah lebih lanjut dengan menempatkan batas antara legal dan ilegal dalam kaitannya dengan yang mendefinisikan garis moral antara benar dan salah. Demikianlah interaksi pekerjaan batas hukum dan moral yang menjadi pusat dari hal ini. Mobilisasi sumber daya dan struktur peluang politik menekankan peran organisasi formal dan proses tingkat mikro dan menganggap sumber daya material dan taktik sebagai hal yang penting untuk keberhasilan gerakan. Yang terakhir berbicara dengan lebih makro tingkat dengan fokus pada peluang dengan konteks politik tertentu. Untuk keduanya, premis yang mendasari adalah pilihan rasional dengan asumsi aktor sosial berfokus pada biaya dan manfaat partisipasi dalam satu gerakan. Jadi, sampai tahun 1980-an, budaya telah memainkan peran yang tunduk pada banyak orang. Mereka mempelajari gerakan sosial baru yang muncul pada tahun 1960-an. Sebagai Poleta mengatakan, 30 tahun yang lalu, para sarjana gerakan sosial memerlukan budaya. Yang berikut masuk ke bab 3, yaitu tentang urusan keluarga. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial atau SMO. Terkait keluarga, tema mewakili 25,3% dari kode berbasis teks untuk IR, SMO, dan 28,2% dari semua visual. Untuk kelompok ini, kesatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalah dan secara moral tidak dapat diterima. Meskipun kurang terwakili di antara IC-SMO, keluarga imigran menyaratkan ancaman reunifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar, atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai migrasi, adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan di Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain, termasuk kelebihan penduduk, lingkungan, degradasi, urban sprawl, dan peningkatan kejahatan atau bayi jangkar. Anak-anak warga negara yang lahir dari imigran tidak sah di tanah Amerika Serikat bermasalah etik karena mereka mengizinkan keluarga untuk menerima kesejahteraan atas nama mereka. Mereka dapat akhirnya mengajukan petisi untuk status hukum kerabat mereka. Dan mungkin sebagian besar yang penting, mereka akan tumbuh menjadi pemilik potensial. Tema-tema ini reunifikasi keluarga dan anak-anak warga negara Amerika Serikat terdiri dari sekitar setengah dari kategori hak atau hadiah yang tidak adil dari imigran yang tidak sah diterima selama di Amerika Serikat. Kedua belah pihak bekerja keras untuk meyakinkan politisi dan posisi mereka masing-masing di keluarga. Kode yang berhubungan dengan politik mewakili 18,8 dan 8,1% dari total kode berbasis teks dan 24,4 dan 9,7 kode berbasis visual di IR dan IC-SMO respek secara aktif. Panggilan untuk bertindak yang sering dilakukan oleh kelompok IR seringkali melibatkan permohonan untuk konstituen untuk menghubungi senator atau anggota kongres mereka atas nama dari keluarga imigran. Mereka dengan antusias merangkul Dewan Nasional Karakterisasi Presiden Laraja Jane Murgia tentang Obama sebagai kepala deportasi. Banyak grafik mewakili tonggak sejarah. Bulan April tahun 2014 mencapai 2 juta deportasi
selama masa pemerintahan Obama. Tapi ICSMO percaya bahwa Obama tidak melakukan cukup banyak terkait dengan penegakan hukum. Mereka ingin presiden melakukan tugasnya dan menegakkan hukum imigrasi. Tidak hanya di perbatasan, tetapi juga terutama di pedalaman. Dalam wacana keduanya, gerakan politisi dari kedua partai politik yang diambil untuk tugas dan keadaan di bidang keimigrasian, dalam hal ini pekerjaan batas mereka, menyajikan pemisahan keluarga sebagai tindakan amoral yang seharusnya ilegal. Integrasi hukum dan kriteria moral kuat, ada konsensus luas tentang kesucian keluarga di antara berbagai jenis organisasi. Mereka bekerja untuk menguburkan batas hukum yang memisahkan tidak sah dan yang hadir sebagai deportasi sebagai tanggapan yang tidak sah atas kurangnya status hukum mereka. Yang berikut masuk ke bab 4, yaitu tentang harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga, pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana-mana untuk keduanya. Hak-hak imigran atau IR, dan gerakan sosial kontrol imigrasi atau IC, Organization atau SMOS. Dalam penelitian ini, mewakili 23,5% dari wacana di antara kelompok IR dan 14,6% di antara kelompok IC. Meluas biasa untuk kedua gerakan. Kepemilikan formal terkait dengan lingkungan mempertimbangkan ekonomis untuk IR SMO dan struktur budaya yang disebut partisipasi ekonomi sipil adalah prinsip panduan untuk membenarkan jalan menuju kewarganegaraan bagi imigran yang tidak sah melalui reformasi imigrasi dan komprehensif. Kontribusi ekonomi imigran untuk bangsa Amerika memenuhi syarat sebagai anggota pemerintahan. Kontribusi adalah bentuk kewarganegaraan substantif yang ditemukan di antara responden aktivis Salvador. Bekerja, membayar pajak, dan mematuhi hukum memberikan dasar untuk keanggotaan. Dalam wacana yang mendefinisikan partisipasi ekonomi kewarganegaraan untuk IR SMOS, dari kepentingan utama adalah kerja keras. Kedua, ada banyak pembicaraan tentang inklusi kemajemukan dan komunitas. Akhirnya, beberapa organisasi fokus pada kelompok imigran yang layak. Untuk kelompok IC, wacana utama adalah tentang mencegah imigran yang tidak sah dan mendapatkan kepemilikan formal melalui amnesti. Istilah ini berlaku untuk setiap program legalisasi dari lembaga legislatif, jalan menuju kewarganegaraan, hingga tindakan eksekutif menunda deportasi dan pemberian status hukuman. Sementara, seperti kelompok IR, ekonomi pertimbangan sangat berat, baik untuk ekspresi dan informasi berbagai SMO. Biaya ekonomi untuk mempertahankan populasi imigran, terutama yang tidak sah, terlalu tinggi. Yang berikut masuk ke bagian bab 5, yaitu tentang mengevaluasi nilai. Sebagian besar wacana tekstual di antara SMO dalam hal ini studi menyangkut tema nilai, 21,8% untuk hak imigran kelompok dan 14,1% untuk kelompok kontrol imigrasi. Ukuran-ukuran abstrak dari moralitas dan layak diumumkan, misalnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat dan rasa hormat, dan nilai-nilai di Amerika seperti kebebasan, keadilan, dan peluang. Kategorisasi terakhir dari nilai-nilai tertentu sebagai khas Amerikan muncul langsung dari temuan. Kedua sistem nilai berperan ketika mengenai pencarian suaka dan pengungsi yang disebutkan oleh 5 orang dalam 20 grup IR1 dan 6 dari 9 kelompok IC. Agama muncul untuk panggilan untuk kelompok kepercayaan di antara IR dan SMO, dan kadang-kadang untuk tipe lainnya. Argumen agama menentang amnesti diajukan oleh salah satu kelompok. Meskipun terutama menangani tingkat nasional, untuk kelompok IR, fokus perhatian terkadang meluas ke tingkat universal kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sebaliknya, kelompok IC jarang berbicara tentang hak, dan kadang-kadang yang universal dan rasional berpotongan, seperti dalam komentar oleh American Civil Liberties Union tentang kewenangan untuk mengontrol perbatasan dan mengatur imigrasi, harus menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk mengecualikan atau mendeportasi imigran sesuai dengan aturan hukum, norma-norma mental kemanusiaan, dan persyaratan konstitusi. Frekuensi teks suci nasional dan aturan hukum sangat penting untuk identitas Amerika, tetapi juga meluas ke tingkat universal umat manusia. Di dalam sebaliknya, tingkat wacana nilai-nilai tetap nasional untuk kelompok IC. Posisi Federasi untuk Reformasi Imigrasi Amerika atau FAIR tentang penegakan mencerminkan fokus ini.
Melindungi kepentingan orang Amerika adalah alasan hukum imigrasi. Imigrasi berlebihan merugikan orang Amerika, pekerja, bayar pajak, dan warga negara yang paling rentan. Itu sebabnya harus menetapkan dan menegakkan batasan. Sesungguhnya, kepentingan bangsa dan negara itu sendiri mewakili nilai penting bagi kelompok IC. Interaksi kriteria moral dan hukum dalam karya batas simbolik dari SMO mungkin paling jelas dalam hal ini, terutama nilai-nilai yang berhubungan dengan bangsa atau Amerika. Kelompok IC ingin mempertahankan perusahaan batas hukum di sekitar bangsa. Apakah mereka mengartikulasikannya secara eksplisit atau mengisyaratkannya dengan lebih luas? Tetapi, pertimbangan untuk mempertahankan ikatan semacam itu sangat bermoral. Merangkum masalah, pada akhirnya dalam demokrasi, keputusan tentang imigrasi harus dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan apa hal yang benar untuk dilakukan. Untuk kelompok IR, pertimbangan moral berdasarkan nilai-nilai bersama juga penting. Mengevaluasi nilai di antara SMO dalam sampel ini mengarah pada beberapa hal yang tampaknya kesimpulan langsung. Untuk grup IR, semua orang termasuk mereka adalah manusia. Dan untuk kelompok IC, itu hanya adil bahwa duduk di sisi suci dan batas simbolis yang mengelilingi bangsa. Tetapi kenyataannya lebih kompleks. Paling tidak karena kedua gerakan itu menyerukan nilai-nilai yang sama untuk membenarkan posisi mereka sebagai imigran. Di dalam khususnya, mereka berdua merujuk pada apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai Amerika bersama, seperti kebebasan, keadilan, dan kesempatan. Keduanya menghormati kesempatan untuk ambil bagian dalam yang terbaik dan dapat ditawarkan oleh negara pada tingkat abstrak, kekuatan jaminan kebebasan, dan pada tingkat yang lebih nyata. Orang Amerika yang berjuang, terutama pekerja, didahulukan dan ini membenarkan dan mempertahankan batas. Untuk IR atau CMO, keadilan berlaku untuk semua orang, dan bersama dengan kemanusiaan dan keadilan, itu membenarkan reformasi imigrasi yang akan mengizinkan orang yang tidak berwenang melewati batas hukum kewarganegaraan. Untuk lebih lanjut memperumit masalah, garis antara imigran ilegal dan tidak sah kabur untuk kedua sisi. Mungkin lebih baik untuk kelompok IR, karena Amerika adalah bangsa imigran, dan batasannya harus benar-benar kabur sehingga ada pergeseran akhir untuk memasukkan tidak sah. Kelompok IC juga mengakui imigran bangsa sejarah, dan kadang-kadang imigran legal dikategorikan positif bersama pihak-pihak Amerika. Tetapi di lain waktu mereka mengadu domba imigran dengan orang Amerika. Logika biner sederhana yang menempatkan nilai kebangsaan di atas segalanya. Masuk ke bab 6, yaitu batas simbolik dalam aksi. Program kuat dalam sosiologi budaya terdiri di atas 3 premis, yaitu yang pertama pemberian otonomi analitis relatif budaya dengan memanfaatkan deskripsi tebal untuk merekonstruksi teks budaya murni dan mengakui kekuatan kausal dalam 3 bab terakhir. Telah diuraikan melalui uraian yang tebal tentang cara-cara moral dan hukum kriteria berinteraksi dalam karya batas online Organisasi Gerakan Sosial Nations atau SMOS. Meskipun kedua gerakan tersebut tidak menjelaskan itu, berbicara satu sama lain. Cara mereka mewakili imigran dan isu-isu terkait imigrasi seperti tindakan legislatif untuk mereformasi saat ini. Sistem mengungkapkan struktur titik tandingan yang telah digunakan untuk membahas temuan ini. Bahkan ketika mereka sangat tidak setuju tentang bagaimana batas-batas milik harus ditarik. Ide-ide serupa sering mendukung pembenaran mendasari pekerjaan batas mereka. Dalam meningkatkan rekonstruksi tentang karya budaya online dalam setiap gerakan, mereka menggambar beberapa di antaranya kesamaan untuk menyoroti beberapa kuat dan seberapa bertahan struktur tertentu dari artian biasa. Dengan kata lain, menekankan otonomi relatif dari budaya. Dalam hal ini, berupa batas-batas simbolik. Caranya adalah dengan menggunakan 3 dimensi yang sederhana dengan temuan, keluarga, kewarganegaraan, dan nilai. Merupakan arena interaktif dan konstruksi. Hanya dapat dipisahkan secara analitis, dan pada kenyataannya banyak wacana mencakup setidaknya 2 dari arena, jika tidak ketiganya, kemudian melanjutkan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari semua produksi diskursif ini. Memastikan keberhasilan suatu gerakan sosial sangat sulit. Ada masalah perubahan hati dan pikiran, serta perubahan politik dan sosial yang sebenarnya masing-masing dapat menjadi sulit untuk diukur. Baik gerakan hak-hak imigran dan gerakan kontrol imigrasi dapat mengklaim beberapa keberhasilan baru-baru ini.
Di kedua front, masing-masing tampaknya bertanggung jawab atas beberapa kemenangan legislatif, meskipun sebagian besar di tingkat lokal dan opini publik tampaknya setuju isu-isu tertentu yang dikemukakan oleh masing-masing gerakan. Dengan mengusulkan beberapa arah untuk penelitian masa depan yang akan membantu pengukur hasil dari pekerjaan batas simbolik. Sekian dan terima kasih.